Ada sebuah kisah tentang seorang murid yang sangat alim, memiliki daya ingat yang kuat dan juga kecerdasan luar biasa. Namun, semua ilmunya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semua ilmu yang ia miliki hilang seketika. Hal itu disebabkan karena dirinya su'ul adab terhadap gurunya. Kisah ini akan menjadi inspirasi dan pelajaran untuk kita semua, supaya kita lebih berhati-hati dalam memperlakukan guru-guru kita. Jika kita salah bersikap terhadap guru dan sampai membuat guru kita marah, membuat guru kita sakit hati, maka ilmu kita bisa tercabut. Ridhonya guru itu sangatlah penting untuk keberkahan ilmu yang kita peroleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga dimanapun Anda berada selalu mendapatkan limpahan rahmat, kenikmatan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diangkat derajatnya, dimudahkan rezekinya dan dikabulkan segala hajatnya, serta mendapatkan keturunan yang soleh solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Dikisahkan, di Tarim zaman terdapat suatu pesantren yang terkenal bernama Rubat Tarim. Pesantren ini telah melahirkan puluhan ribu ulama yang tersebar di seluruh dunia. Di sana, para santri diajarkan berbagai macam ilmu tentang agama Islam, terkhusus di bidang ilmu fikih, yang menjadi keunggulan pesantren tersebut. Nah, dahulu di pesantren itu ada seorang santri, sebut saja namanya si Fulan. Fulan ini merupakan santri yang sudah menimba ilmu di pesantren Rubat Tarim selama 13 tahun bersama Habib Abdullah bin Umar Asyatiri. Santri tersebut terkenal akan kecerdasannya, hafalannya sangatlah kuat, tangkas dan juga rajin. Ia juga hafal semua permasalahan ilmu fikih yang terdapat dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, sebuah kitab yang tebalnya 10 jilid cetakan Darul Diha atau 4 jilid cetakan Darul Kutub Ilmiah. Hampir 13 tahun menjadi santri Rubat Tarim, tentu saja kapasitas keilmuannya sangatlah tinggi. Ia menjadi santri yang sudah mencapai derajat mufti. Karena saking pintarnya, sehingga di pesantren tersebut, si Fulan ini juga disukai oleh teman-temannya. Sebab ia sering dibutuhkan teman-temannya untuk menjelaskan pelajaran yang belum mereka pahami. Namanya pun tersohor hingga keluar pesantren. Banyak yang beranggapan ia termasuk calon ulama besar yang akan muncul berikutnya. Namun, semua kelebihan yang ia miliki ternyata tidak diimbangi dengan kebaikan akhlaknya. Dan justru ketinggian ilmu yang ia miliki memunculkan keangkuhan dan kesombongan dalam hati si Fulan itu. Sehingga setan pun dengan mudahnya mengelabui dirinya. Ia pun merasa bahwa dirinya merupakan orang yang paling alim di pesantren itu. Bahkan, ia merasa kualitas keilmuannya sudah sejajar dengan keilmuan sang guru. Tidak cukup sampai di situ. Kesombongan itu berlanjut hingga ia pun berani memanggil gurunya dengan menyebut namanya saja, seakan menyebut teman sebayanya. Dalam panggilan itu, tidak ada rasa hormat kepada sang guru. Kesombongan itu pun sampai puncaknya hingga pada suatu ketika, si Fulan ini keluar dari pesantren Rubat Tarim dan dirinya pergi menuju kota Mukalla untuk berdakwah. Namun, kepergiannya dari pesantren itu dilakukan si Fulan tanpa izin dari sang guru yang sudah mengajarinya dengan sabar selama 13 tahun. Sehingga, pada saat pengajian rutinan di Rubat Tarim, Habib Abdullah baru menyadari bahwa muridnya itu tidak lagi terlihat di majelisnya seperti biasa. Beliau pun menanyakan keberadaan si Fulan yang biasanya duduk di depan dirinya. "Kemanakah si Fulan?" tanya Habib Abdullah. Sebagian murid yang mengetahui menjawab, "Si Fulan pergi untuk berdakwah ke kota Mukalla ya Habib." Sang Habib pun terkejut karena beliau tidak mengetahui kepergian muridnya itu. Beliau pun kembali bertanya, "Kenapa tidak meminta izin pada saya?" Sontak murid yang lain terdiam. Kemudian Habib Abdullah berkata, "Baiklah kalau begitu, biarkan si Fulan pergi, akan tetapi ilmunya akan tetap di sini." Dan di sisi lain, para ahli ilmu dan para pecinta Habib Abdullah Asyatiri yang mendengar bahwa si Fulan yang merupakan santri senior Rubat Tarim akan mengisi ceramah di Masjid Ba Umar Mukallaf Qadim,
Mereka pun berbondong-bondong mendatangi majelis itu. Mereka menantikan tausiah yang akan disampaikan si Fulan yang dikenal sebagai murid yang paling berilmu dari Habib Abdullah Asy-Syatiri. Si Fulan pun naik ke mimbar. Ia memulai ceramahnya dengan salam dan sebagainya. Kemudian ia membacakan sebuah ayat. Nah, ketika si Fulan ini ingin menjelaskan ayat tersebut, ternyata dia hanya bisa terdiam seperti kayu kaku yang berdiri tegak. Ia kebingungan tanpa mampu berbicara menjelaskan ayat tersebut. Hingga dia pun terduduk beberapa saat seperti orang yang linglung atau kebingungan. Ia pun menoleh ke arah jamaah, dan para jamaah pun juga memandang si Fulan dengan pandangan heran. Hingga akhirnya mengalirlah air mata dari mata si Fulan itu. Ia menangis karena semua ilmu yang pernah ia hafal hilang seketika. Bahkan kitab kecil Safinatun Najah tak ia hafal satu kalimat pun. Apalagi kitab lainnya yang awalnya telah ia hafal di luar kepala. Jamaah yang hadir ketika itu kaget melihat kejadian tersebut. Hingga salah satu ahli ilmu di kota Mukalla, yaitu Habib Abdullah Shadiq Al-Habsyi. Beliau ini juga pernah mondok menimba ilmu di Rubat Tarim selama 9 tahun. Ketika itu, beliau beranggapan bahwa pasti ada sesuatu yang tidak beres dari si Fulan itu. Tak lama kemudian, ternyata datanglah kabar bahwa si Fulan ini memang telah berbuat kurang baik terhadap gurunya. Lantas, Habib Abdullah Shadiq Al-Habsyi kemudian bertanya pada si Fulan, sebenarnya apa yang telah ia perbuat terhadap gurunya itu. Setelah mendengarkan penjelasan dari si Fulan, Habib Abdullah Shadiq Al-Habsyi yang merupakan ahli ilmu itu menasehati agar si Fulan meminta maaf pada sang guru. Namun karena rasa congkak dan sombong yang sudah tertancap pada hati si Fulan, ia enggan untuk meminta maaf pada sang guru. Singkat cerita, selepas kejadian itu, di hari-hari berikutnya, ternyata kehidupan si Fulan pun bertambah tragis. Tak ada keluarga yang mau menerimanya. Tanpa teman yang peduli pada nasibnya, ilmunya pun sudah tak melekat lagi pada dirinya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di mata para ahli ilmu, sikap yang ditunjukkan si Fulan ini merupakan tindakan yang sangat-sangat tercela. Itu semua merupakan kesombongan yang nyata. Semestinya, setinggi apapun ilmu yang ada pada diri kita, kita tidak boleh merendahkan guru yang telah memberikan ilmunya. Yang paling berbahaya bagi seorang murid adalah berubahnya hati guru kepada muridnya dari yang semula ridha menjadi murka. Dari kisah ini, mari kita perbaiki etika kita kepada guru-guru kita, kepada siapapun yang pernah mengajarkan ilmu kepada kita. Sekali lagi, ridhonya guru itu sangatlah penting untuk keberkahan ilmu yang kita peroleh. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.